BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Ini program pemerintahan kita loh geng, dari pemerintahan. Kenapa hal-hal yang memalukan ini selalu terjadi di Indonesia? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tak sangka geng, tadi itu saya dikirimin video oleh salah satu sahabat kita dari Malaysia. Jadi saya rasa ini juga viral sampai ke Malaysia lah, sebab video ini faktanya sampai ke Malaysia. Sebetulnya ini tak ada kaitan dengan Malaysia, karena ada salah satu seorang pekerja kantoran di Indonesia yang menghujat program dari pemerintahan kita dan juga bisa dikatakan merendahkan gaji cigu yang tengah mengabdi kepada negara yang belum diangkat sebagai PNS. Nah, kalau korang penasaran sebenarnya berapa gaji cigu honorer di Indonesia, kita tengok dulu. Berapa kira-kira gaji guru TK? Lagi gajian, coba kita tanya gajinya berapa. Bu Irma gajinya berapa, Bu Irma? Berapa ya? Coba dibuka, coba. Berapa itu? Kita hitung coba. 3 juta. 375.000 rupiah. 750, Masya Allah. Gajiannya 3.750.000. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap disyukuri ya geng. Coba kita lihat gajiannya berapa ini. Mari kita buka gajinya. Gajinya dibuka di depan kepala sekolah langsung. Wow. Gaji aku ya. 4 juta rupiah. 2, 3, 400.000 rupiah. Oke. Kita lihat gaji kepala sekolah kita berapa ya. Gaji kepala sekolah kita adalah 500.000 rupiah, ditulis 5 juta biar tak malu geng. Boleh beli kopi. Bu Tuti sudah gajian? Alhamdulillah. Sudah. Oke. Beneran sudah gajian? Sudah. Alhamdulillah. Ceria banget. Tanggal muda kita sudah gajian. Alhamdulillah sambung malam minggu. Iya. Iya, malam minggu kita disambung sama kepala sekolah. Alhamdulillah. Berapapun harus kita syukuri. Geng, tengok perjuangan cikgu-cikgu tabike di Indonesia. Meskipun mendapatkan gaji 375.000 rupiah, ada yang 400.000 rupiah, dia orang itu bersyukur, alhamdulillah. Dan di situ berkat syukurnya ditulis 3.700.000 dan ditambahin nolnya lah ya. Itu biar untuk lawaan ataupun guyonan saja geng. Dan di situ kita tengok ya, kita tengok semuanya itu bersyukur besar geng. Dan tengok kalau dari segi yang dia kerjakan dengan gaji yang dia terima itu memang saya rasa tak sesuai. Tapi dia orang itu, beliau semuanya ikhlas menjalaninya untuk mencerdaskan murid-murid ataupun anak-anak di Indonesia yang intinya mengabdi kepada negara. Gaji tak kisahlah berapa-berapa, yang penting pemuda Indonesia boleh mengejar pendidikan. Akan tetapi ada salah satu orang Indonesia juga geng, yang telah merendahkan gaji
cikgu honorer dan juga BPJS. BPJS itu kesehatan dari pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia yang sudah diberikan kepada masyarakat. Itu pun juga direndahkan. Ini videonya. Ngantri ya dek. BPJS ya. Oh BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Parah geng, memang parah geng. Saya sendiri sebagai orang Indonesia, tengoknya saya pun juga geram, segitu sangat-sangat geram geng. Macem ini kah mentality rakyat Konoha geng? Ketika diberi kuasa, diberi jabatan lalu merendahkan profesi orang lain dan juga program pemerintahan kita. Di sini saya bongkar BPJS itu kesehatan ataupun bantuan kesehatan yang bersubsidi yang dikasih dari pemerintahan untuk masyarakat. Bedanya kalau di Malaysia ya, di sini saya akan membedakan sedikit. Mohon maaf, saya di sini masih mengambil dari Malaysia ya. Siapa tahu nanti boleh dicontoh lah. Kalau di Indonesia meskipun memakai BPJS itu setiap bulannya itu tetap bayar. Jadi sakit ke tak sakit tetap bayar setiap bulan dan masyarakat itu wajib mempunyai BPJS. Saya sendiri pun juga punya. Jadi sakit tak sakit setiap bulan tetap bayar. Nah, kalau di Malaysia ini hanya RM1 saja geng berobat. Itu pun kalau sakit, kalau tak sakit tak payah bayar. Wow. Kalau kita bandingkan memang macam bagaikan langit dan bumi geng. Tapi oke lah, kita tak payah bandingkan dengan Malaysia lah ya, biar hak Malaysia dipakai Malaysia, Indonesia yang kita syukuri aja. Di Indonesia ini memang programnya macam ini. Ini kita memang tak boleh pungkiri lah, kita tetap syukuri apa adanya. Kita harus mensupport program-program dari pemerintahan kita. Saya masih geram dengan video yang barusan kita tayangkan, ibu-ibu yang berhijab tersebut geng. Nampaknya berumat beragama Islam, memakai hijab, kerja di BUMN geng, di kantoran. Tentunya dia orang itu juga mempunyai BPJS karena memang program dari pemerintahan kita itu macam itu. Tapi kenapa dia itu merendahkan program dari pemerintahan kita? Dan ini mengundang para netizen semuanya itu geram geng. BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan bikin video kayak gitu tuh tujuannya apa toh? Iya, Manfaatnya tujuannya apa? toh? Emang kalau masih honorer kenapa? Emang kalau pakai BPJS kenapa? Bayi nang Jogja juga masih pakai BPJS. Baru orang kaya Kenapa ini. banyak orang-orang yang modelan seperti ini? Masih ada ya tipe-tipe orang merendahkan profesi orang seperti ini. Mentang-mentang pegawai BUMN mendapatkan prioritas, lalu merendahkan teman-temannya yang masih honorer dan masih menggunakan BPJS. Nah inilah hilangnya rasa etika ya sesama manusia. Itu sama halnya tidak beda dengan makan di depan orang lapar, hampir sama. Iya Kamu sih. gak punya uang ya, ini loh uangku banyak, masih susah ya cari uang, ini loh aku cari uangnya banyak. Nah itu hampir setipu. Orang-orang yang seperti ini kalau masih bekerja ya, masih bekerja di tempat-tempat profesional, menurutku enggak banget ya. Semoga kedepannya kejadian ini menjadikan pelajaran buat dia supaya kedepannya tidak sombong lagi. Betul. Gak ada yang salah kok dengan pegawai honorer, gak ada yang salah kok dengan BPJS. Nggak Kita ada. juga bayar loh dari BPJS itu. Iya betul. Iya tuh BPJS kalian Betul. turunan tuh. Sudahlah, etikanya dipakai. Kalau kamu memang benar-benar diprioritaskan, memiliki prioritas, bekerja di tempat yang lebih baik dibandingkan teman sejawat yang lainnya, tidak perlu kamu menampilkan kewahan itu. Tidak perlu kamu menunjukkan apalmu bulat-bulat.
Tidak usah kamu menunjukkan semangkamu merah-merah di depan orang yang lagi berusaha besok mau makan apa. Betul. Sekian dari saya. BPJS ya. Salam kenal Mbak Inem. Terima kasih banyak. kenal. Saya mengucapkan kepada Mbak Inem karena VT Mbak Inem ini pagi-pagi lewat di beranda saya dan saya menggunakan filter karena saya belum mandi Mbak Inem ya. Saya ingin mengomentarin beberapa pernyataan yang ada di VT Mbak Inem terkait dengan seorang wanita yang dengan kesombongannya menghina orang-orang yang pakai BPJS, ya kan gitu ya. Jadi gini, Mbak Inem, saya salah satu orang yang bekerja di dalam perusahaan milik negara, ya, yang profesional kerjanya juga sudah diakuin profesionalis kerjanya ya, dan termasuk dengan perusahaan negara yang bergengsi. Jadi mengenai BPJS, kita semua menggunakan BPJS karena BPJS itu adalah program pemerintah yang harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan BUMN atau pemerintahan lainnya. Jadi bagi orang-orang yang ingin mandiri di dalam perobatan yang menggunakan BPJS di perusahaan kita itu dipersilahkan, tapi sebagai anggota perusahaan kita tetap menggunakan BPJS karena itu adalah program pemerintah. Jadi Mbak Inem, saya hanya ingin menyampaikan ini agar masyarakat tahu bahwasannya perusahaan milik negara dengan program-program negara kita selalu mendukung. Jadi bagi orang-orang yang tidak menggunakan BPJS yang mungkin seperti wanita tadi di VT itu, ya mungkin aja dia kepingin viral kali ya, tapi saya ingin klarifikasi bahwasanya walaupun kita bekerja di salah satu perusahaan pemerintahan milik negara dan adalah perusahaan yang sangat bergengsi baik di dunia nasional maupun internasional, kita tetap menggunakan BPJS karena kita adalah warga negara Indonesia. Betul. Yang baik, yang selalu mendukung program-program pemerintah yang berkesinambungan. Terima kasih Mbak Inem VT-nya, dan VT ini tujuannya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat lainnya dengan VT Mbak Inem bahwasanya kita sebagai orang-orang yang bergerak dalam bidang pemerintahan milik negara Republik Indonesia tetap mendukung program pemerintah Indonesia, ya tetap menggunakan BPJS walaupun sekalian di tingkat top manajemen yang paling tinggi. Hanya jika kita ingin mandiri di dalam perobatan dipersilahkan. Terima kasih Mbak Inem, salam buat semuanya teman-teman yang menggunakan BPJS, bahwasanya pemerintah Indonesia dan perusahaan negara milik Indonesia tetap mendukung program pemerintah yaitu BPJS. Terima kasih Mbak Inem, sukses selalu dan sehat selalu. Ada lagi geng yang mau search videonya. BPJS ya. Oh, BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya yang ngantri deh, pasien prioritas. POV itu tujuannya buat lucu-lucuan. Kalau misalnya lu bikin itu gitu ya, jatuhnya lu itu udah bawa nama instansi tempat kerja lu dan lu jatuhnya menjatuhkan orang lain. Gue nggak tahu itu ibu siapa, tapi menurut gue itu nggak lucu sama sekali. Apa salahnya menjadi honorer juga menggunakan BPJS yang emang disediain sama negara? Coba gue tanya, salahnya di mana? Kenapa harus diketawain? Kenapa harus dijelek-jelekin? Dan dengan bangganya kenapa ibu harus menunjukkan ibu kerja di mana? Itu tempat juga bikinnya kayaknya di kantor gitu ya. Kayak kenapa harus begitu bu? Lu tuh mau mancing warganet untuk marah, tahu nggak sih? Gue nggak ngerti lah. Dia ini bukan konten kreator juga. Terus kayak kenapa lu pengen viral segitunya bu? Yang ada malah merugikan lu, tahu? Kalau misalnya lu tempat kerja udah enak gitu ya, gaji juga oke, menurut gue jangan macam-macam deh di sosial media ini. Walaupun lu anggapnya bercanda, tapi kalau misalnya nih banyak yang sakit hati gitu kan sama lu dan itu mempengaruhi tempat kerja lu, bisa-bisa jadi masalah, say. Gue nggak tahu lah, mungkin ibu itu punya dendam ya sama honorer yang mana yang udah ngusik dia gitu, makanya dia bikin konten kayak gitu. Tapi please banget jangan sekali-sekali lu menunjukkan lu tuh kerja di mana dan juga instansi lu, harusnya ya, normalnya, wajarnya. Tapi kayak kalau misalnya kasus udah sebesar ini dan banyak netizen yang marah, dicari-cari sampai ke akar-akarnya, abis sih kata gue. By the way netizen, gimana tanggapan kalian? Menurut kalian POV itu lucu atau enggak? Nggak ada yang lucu di video itu. Yang ada itu menjatuhkan martabat Indonesia dan juga menjatuhkan martabat perempuan itu sendiri. Kenapa saya ucapkan macam itu?
guru honorer yang dia orang rendahkan itu yang mencerdaskan anak bangsa kita, rela dan ikhlas melakukannya meskipun gajinya itu tak seberapa. Yang kedua, BPJS itu program dari pemerintahan kita. Kita sebagai rakyat yang seharusnya itu mensupport, bukannya malah untuk menyombongkan. Yang ketiga, nampak berhijab. Seharusnya dan kemungkinan besar 90,9% wanita itu umat beragama Islam. Saya yakin. Tapi kenapa kelakuannya macam ini? Agama pun sudah mengajarkan kepada kita bahwasannya harta yang telah diberikan kepada kita semuanya ini adalah titipan. Boleh juga dikatakan sebagai ujian. Ketika kaummu menyombongkan hartamu ataupun jabatanmu macam ini, selain menyakiti orang lain, kamu juga macam tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasih titipan harta sebesar itu yang telah kamu nikmati sampai saat ini. Yang keempat, tujuannya itu apa buat video ini? Kalau ada dendam dengan guru honorer ataupun ada dendam dengan pemerintahan dan lain-lainnya, langsung tindak lanjuti, cari orangnya. Jangan dibuat macam ini. Karena saat ini kemajuan zaman, media sosial itu ada di mana-mana. Siapapun boleh tengok. Bahkan orang luar negara itu boleh tengok. Ini juga ditonton oleh orang luar negara juga. Mau taruh di mana muka orang Indonesia? Kalau hal-hal macam ini selalu dan selalu terjadi dan terjadi lagi di negara kita, saya sendiri sebagai orang Indonesia merasa malu. Kenapa mentality rakyat Konoha masih ada macam ini? Dan yang membuat pelik, ini bekerja di BUMN. Wow, di kantoran pemerintahan kita mentalitinya macam ini, Masya Allah. Dan anehnya di negara ini setelah ini hanya klarifikasi, minta maaf, selesai. Tengok video ini. Untuk keluarga besar PT Timah dan semua teman-teman yang sudah berjuang, kerja keras untuk perusahaan yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, saya mohon maaf atas kegaduhan ini. Terutama saya mau minta maaf kepada atasan saya. Maaf ya Bu. Maaf. Saya hanya bisa membuat sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang ada di Timah. Mohon maaf atas kesalahan saya yang sudah saya buat. Terima kasih buat perusahaan yang sangat saya banggakan. Tidak ada niat saya untuk membuat kegaduhan ini. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman dan manajemen atas kegaduhan ini. Ya kono didol goblok.